Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu supaya tambah semangat. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi Di dalam kasih. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Lagi. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Stop dulu Mas. Mas LCD bisa layarnya dihidupkan? Ini belum hidup. Iya, supaya jemaat bisa memuji Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Yang di TV, minta tolong, Mas. Kita bertemu lagi, ada sesuatu yang terjadi dan pasti berkat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. 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 Ya, sambil menunggu LCD dihidupkan, oh sudah. Ya, kita akan ulangi lagu pujian ini. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih. Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sekali lagi kita pujikan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita
sekolah minggu bisa lebih semangat. Pujikan. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Pujikan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan kuasamu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan kuasamu Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Pujikan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dengan penuh semangat Allah bangkit. Allah bangkit, Teriakan hey, bersoraklah. teriak hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi Allah dahsyat dengan semangat. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Sudah berkeringat? Sudah menggeh-menggeh? Tetapi memuji nama Tuhan baik bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, Yesus Kristus, Mesias, anak Allah, mati disalibkan menjadi tebusan bagi kita, manusia yang berdosa. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari maut. Kuasanya begitu besar mengalahkan maut. Karena salibnya kita bisa hidup. Karena salibnya kita bisa menang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Mari nyatakan, Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. karena salib-Mu, Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi sambil merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Mari nyatakan, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama kita renungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Dia disiksa untuk kita. Dia dihina untuk kita. Dia menerima hinaan untuk kita, yang seharusnya kita yang menanggungnya. Tetapi karena kasih-Nya yang sungguh besar kepada kita umat kepunyaan-Nya, Dia rela menerima itu semuanya. Dan karena salib-Nya kita hidup, karena salib-Nya kita menang, dan kita mempunyai pengharapan yang baru. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah mati bagi kami, dan kesaksian bahwa Engkau sungguh mengasihi kami dapat kami lihat melalui kebangkitan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kami yang berdosa, kami yang hina, kami yang tidak pantas mendapatkan ampunan dari Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Betapapun kami sering melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan, Engkau senantiasa ya Tuhan mengasihi kami lebih dari apapun. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan juga permenungan bagi kami untuk kami melandasi malam puji-pujian pada hari ini. Kiranya Engkau beserta dengan kami dan Roh Kudus-Mu mengurapi kami agar kami senantiasa dapat melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam anak-anak yang kucintai. Wah, enggak ada suaranya. Selamat malam. Nah, sudah ngantuk toh? Belum ya, nanti kan memuji Tuhan ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, apakah hari ini bersuka cita? Iya Mbak. Kok enggak semangat bersuka cita? Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan melanjutkan malam puji-pujian pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu berbicara tentang malam puji-pujian, tentang pujian. Nah, saya turun saja ya. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, di dalam kehidupan kita lebih sering mengomel atau memuji Tuhan? Anak-anak lebih sering ngomel-ngomel atau memuji Tuhan? Aku pengennya burger kok dikasih sayur. Apalagi pengen mainan ini kok dikasih itu sama mama gitu ya. Nah juga anak-anak yang sudah dewasa, pemuda remaja pasti punya pergumulan ya, lebih sering mengomel atau memuji Tuhan? Ngomel. Nah, napa melih simbah-simbah ingkang sampun adius wah. Ada 6B. Sampun blawur socanipun ya toh, sudah blawur bingung napa melih? Beser, napa melih? Iya, ternyata di dalam kehidupan kita lebih sering mengeluh ya daripada memuji Tuhan. Nah, apa sebabnya? Kok kita lebih sering atau lebih gampang mengeluh ketimbang memuji Tuhan? Apa sebabnya? Oh lah,
Aku ki fales kok Mbak suarane, ya toh. Wah, ya wes yang maestro-maestro saja yang maju memuji Tuhan. Lalu juga tidak mudah memuji Tuhan karena susah hatinya, ya toh. Kalau susah hatinya susah memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, anak-anakku yang terkasih, kita memang terkadang sulit memuji Tuhan karena banyak sekali pergumulan hidup dan akhirnya kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Nggih napa nggih Pak Ayub? Kita lebih sulit memuji Tuhan karena kita lupa akan kebaikan Tuhan. Lebih sering yang diingat apa? Kesedihan, keterbatasan, sakit, ya toh. Lebih sering yang diingat yang susah-susah. Nah, pemazmur hari ini mengingatkan kepada kita di ayat yang kedua. Pujilah nama Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Nah, kira-kira jika diminta untuk menulis kebaikan Tuhan, apa saja kebaikan Tuhan? Oh, ini enggak ada yang merasakan kebaikan Tuhan ya? Apa saja kebaikan Tuhan? Kalau dicatat, paling dari sini sampai Ngasinan panjang sekali ya toh, list tentang kebaikan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur jelas ada banyak sekali kebaikan Tuhan. Yang pertama, yang paling utama dijelaskan di dalam ayat yang ketiga. Kebaikan Tuhan adalah ketika Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Oh, ini penting Bapak Ibu. Karena sekalipun Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, sekalipun Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut, tetapi kita tidak kebal terhadap dosa. Nah, ini anak-anak setiap hari kalau ditanya, pernah melakukan dosa apa ya? Pernah melakukan dosa apa ya? Apa? Yuk, wah guru sekolah minggunya aja ini. Pernah melakukan dosa apa, Mbak? Pelupa. Pelupa, oh pelupa itu dosa. Janji, ya tidak menepati janji. Wah, anak-anak suka marah-marah ya sama mama gitu ya. Terus, dan lain sebagainya. Semua orang tidak kebal terhadap dosa, sekalipun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama kebaikan Tuhan luar biasa adalah menebus dosa dan kesalahan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, kebaikan Tuhan yakni adalah ketika menyembuhkan segala penyakit. Wah, ini pas banget aku Mbak yang adioswa. Menyembuhkan segala penyakit. Tetapi penyakit yang dimaksud bukan hanya penyakit fisik, tetapi penyakit hati, penyakit jiwa. Ya toh? Kalau iri hati, suka marah-marah, dengki disembuhkan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Nah, ini sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, sesuai dengan apa yang kita rayakan pada hari ini, bahwa Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Hidup kita yang tidak berpengharapan menjadi memiliki harapan di dalam Tuhan. Dan yang keempat adalah Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Memahkotai bukan hanya memberi kasih, bukan hanya memberi rahmat, tetapi melimpahi kita dengan kasih Tuhan, melimpahi kita dengan rahmat Tuhan. Itu yang patut kita syukuri. Wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita syukuri daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kebaikan Tuhan adalah ketika memuaskan hidup kita dengan yang baik. Nah, kira-kira yang baik itu apa ya? Yang baik itu apa ya dalam hidup kita? Ada sebuah cerita. Bapak Ibu tahu hidup Raja Wali itu
usianya paling panjang berapa tahun? Tidak tahu? Ada yang tahu? Usia Raja Wali paling panjang berapa tahun? 70 tahun. Berarti Raja Walinya Adius. Wow. Nah, tetapi untuk sampai pada usia 70 tahun, ada saat di mana usia 40 tahun, Raja Wali harus menderita. Mengapa? Karena sayapnya makin tebal, paruhnya makin panjang, cakarnya makin besar, makin tua. Supaya bisa hidup, paruhnya harus diganti, cakarnya harus diganti, sayapnya juga harus diganti. Nah, untuk mengganti paruh, cakar, dan sayap harus melalui proses hidup yang sulit. Dia harus mencucuk-cucukkan paruhnya di batu sampai pecah. Dia harus mencucuk-cucukkan cakarnya supaya cakarnya yang lama lepas. Dia harus mencucuk-cucukkan sayapnya supaya sayapnya bisa berganti yang baru. Nah, harus mengalami sesuatu yang sulit. Jadi apakah hidup yang baik itu? Hidup yang baik itu adalah hidup yang tidak selalu berkelimpahan, tetapi di dalam pergumulan hidup Tuhan sangat baik. Pergumulan hidup membuat kita menjadi lebih tinggi lagi, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita menjadi pribadi yang baru, membuat kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan melalui proses pergumulan hidup seperti Raja Wali yang kita baca pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali kebaikan Tuhan, ya. Anak-anak juga merasakan ya kebaikan Tuhan banyak sekali. Nah, itulah yang akan nanti kita nyatakan dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Jadi kita bisa memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, selepas dari MPP ini, apakah ada simba-simba, opa-oma, eyang kakung yang mau melayani Tuhan dalam puji-pujian? Bukan hanya malam ini loh ya. Nah, nanti dicatat jika ada. Anak-anak juga boleh meskipun masih kecil, tetapi boleh melayani Tuhan. Semua orang boleh melayani Tuhan. Semua orang yang punya keterbatasan boleh melayani Tuhan. Karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama-sama. Kiranya puji-pujian kita terus kita naikkan kepada Tuhan, bukan hanya malam ini saja, tetapi di hari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat memuji Tuhan dalam malam puji-pujian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur oleh sebab kebaikan Tuhan mengajak setiap kami untuk senantiasa bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah kami kemauan, kemampuan untuk dapat memuji Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan apapun, terlebih ketika kami merasakan begitu banyaknya kebaikan Tuhan, begitu Tuhan mengasihi kami dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami. Sebentar kami akan melanjutkan malam puji-pujian pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami sukacita luar biasa oleh sebab kami memuliakan dan memuji nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh
yang kedua kita akan pujikan bersama-sama. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 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 Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Katakan anak Allah Yesus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah Yesus. Anak Allah, Siapa namanya? Yesus namanya. Dia bisa apa saudara-saudara? Menyembuhkan, menyucikan, Bahkan Dia rela mati untuk kita. mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dia hidup, Sebab Dia hidup. ada hari Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok untuk kita semua. Dia hidup, Ada harapan untuk kita. ada hari esok. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup kami jadi berarti Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus.